Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik Hilman, akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Bab pertama, percobaan fogging atau attemption. Pengertian tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan telah diselesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana ditambah bagi percobaan adalah semua dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Heizwinkel, Suringa, dan Umar Seno Aji. Kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. B. Dasar patut pidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut pidananya percobaan terletak pada sikap atau batin, watak atau berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hamel. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat bahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil, dan teori objektif material. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Permulaan pelaksanaan. Terhadap perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, terhadap hal ini ada Arrest Red atau putusan Dewan Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke dalam rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Menarik pistol gas dikaitkan dengan tali yang melalui jendela ujungnya, digantung di luar rumah barang-barang yang disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gerechtshof atau peradilan di Hertogoshof,
Hertegenshop, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa HOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung dihubungkan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan HOP dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, A, adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. B, adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, ada pengunduran diri. Yang kedua, tindakan penyesalan. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan MPT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan menggugurkan perbuatannya. Atas dasar alasan MPT tersebut, ada pendapat bahwa A, dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. B, alasan pemaaf. C, alasan penghapusan tuntutan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat bahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut MPT tidak mungkin ada percobaan yang pada objek yang tidak mampu. Yang telah ada adalah hanyalah percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MPT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur dalam KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang narkotika.